Nah, ini di depan katedral ada taman. Depan katedral ini ada taman. Kita lihat ini lagi direhab ya, Kat. Ini menara di depan katedral. Sedang direhab. Suasananya kayak di Eropa. Karena dulu Vietnam ini dijajah oleh Prancis. Seandainya tidak merdeka ya, tetap. Oh, ini Regina Pacis. Ini patungnya nih. Ini lagi banyak hop and hop bus ya. Harga naiknya 200.000, 200.000 dong. Kalau dirupiahkan ya sekitar 175.000 per orang. Ini banyak nih di sini. Jadi adanya di ini gedung depan tuh namanya pos office. Di Pasar Bentang tadi ada, sekarang di sini juga ada. Jadi kalau mau naik hop and hop bisa dari 2 tempat ya. Kita mau ke pos office dulu. Nih, warnanya cantik-cantik. Di PLM nggak ada yang beginian ya. Saya bingung juga ya. Ngapain gitu. Nah, ini cantik sekali. Kita foto dulu. Ini pos office. Dan masih berfungsi ya. Jadi tempat wisata juga. Kantor posnya masih berfungsi. Sebenarnya kalau liburan ke luar negeri itu nggak perlu ikut travel agent ya. Jalan saja sendiri. Punya paspor gitu. Nah, biar nggak repot, pilihlah negara-negara yang bebas visa untuk warga negara Indonesia. Saya gitu ya caranya. Karena sebenarnya hitung-hitungan liburan ke luar negeri itu nggak mahal. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan ini, pertimbangan nggak usah. Liburan ke luar negeri itu biasa saja. Dia tidak masuk kategori mewah gitu. Jadi cari negara yang bebas visa. Ini the post office masih berfungsi. Ini bule banyak banget di dalam sini. Lihatlah. Jadi bangunan-bangunan bersejarah tuh dipelihara dengan baik. Kantor posnya tuh multifungsi. Bukan cuman sebatas ngirim surat, itu bayar ledeng, bayar listrik. Tapi lihatlah di sini. Karya-karya seni dijual, souvenir-souvenir. Tuh ramai sekali ke dalamnya. Jadi beli souvenir-souvenir di sini saja. Di Pasar Bentang tadi juga banyak. Nih, sampai selama ini orang di sini. Oke, saya muter aja ya, susah lewat ya. Jadi kantor posnya itu multifungsi, nggak eksklusif. Jiwa berwirausaha warga Vietnam tuh tinggi ya, pemerintahnya juga tinggi. Tadi saya ke Pasar Bentang, itu toko-toko pakaian jam 7.30 pagi sudah pada buka. Mereka tuh kerja keras gitu, maka maju, negaranya maju. Nih, di kantor pos ada informasi wisata, tourist information. Ya, katakanlah dinas pariwisatanya. Saking aktifnya mereka ya. Jadi itu ada gambar Ho Chi Minh. Ini ciri khas bangunan Eropa. Kubahnya gitu melengkung di atas. Itu Bapak Ho Chi Minh tuh yang di dinding. Itu jam dindingnya saja sudah jam dinding zaman dulu ya. Jam 9:30 masih hidup jam dindingnya. Memang sekarang jam 9:30. Jadi waktu Vietnam itu sama dengan waktu Indonesia Barat. Benar-benar sama. Ada jualan SIM card di dalam kantor posnya. Ada jual minuman. Ini tempat nulis nih kalau mau nulis alamat. Tuh petugas kantor posnya juga ada. Jadi kelihatan hidup ya. Ini di tengah-tengah nih souvenir-souvenir dijual. Jadi banyak. Tuh. Bagaimana kabar Indonesia? Kapan? Ayo. TikTokan terus, rame-rame itu. Kapan majunya? Ini negeri orang nih, yang baru saja merdeka ya, belum lama sudah sebegini majunya.
Tuh. Nah, ini adalah bangunan Ho Chi Minh City Hall. Tadi saya jalan kaki dari katedral ya. Nggak terlalu saya hitung. Nah, ini hati-hati ya. Dia tipenya tiba-tiba aja ngasih kelapa muda itu. Kalau kita nggak ngerti, kita kira dia ngasih gitu ya. Ternyata bayar 75.000 dong satunya. Kalau dirupiahkan 52.000 rupiah. Nah, ini namanya Cathedral City Hall. Ini bukan baru dibangun. Ini juga warisan Prancis. Itu ada lagi Hop and Hop. Ini gedungnya kan cantik ya. Namanya bangunan heritage, itu harus dipelihara. Itu menarik minat wisatawan untuk datang. Di PLM tuh banyak ya, di daerah Sekana itu bangunan-bangunan zaman dulu peninggalan Belanda, tapi tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak dijadikan aset itu untuk wisata. Sama saja di kota tua di Jakarta tuh banyak juga bangunan yang tidak dipelihara. Ini cantik sekali bangunan tuh. Desainnya Renaissance gitu ya. Nih, itu ada patung dari Ho Chi Minh. Bapak Ho Chi Minh ya, pejuang terkenal dari Vietnam Selatan. Tuh, sangat dihormati. Taman-tamannya tuh bagus ya, macam di Eropa ya. Dan di kiri-kiri ini ada outlet branded ya. Cartier. Ini ada Bulgari. Yang mau belanja-belanja nih. Ini eksklusif tempatnya. Ini juga nih. Ini outletnya nih mewah ya. Tuh, ada Rex Hotel di sebelah situ. Kita akan ke sana ya. Lihatlah, tamannya cantik sekali. Ada banyak bukan tulip ya namanya itu. Ntar dulu saya lupa ya. Kalau di Indonesia namanya itu sebentar, teratai. Tuh. Kita nyebrang ya. Oke. Nih. Di sini tidak suasananya aman. Tidak ada sibuk orang parkir gitu, tidak ada. Nah, ini namanya Ho Chi Minh City Hall. Bangunan peninggalan Prancis waktu menjajah Vietnam. Dipelihara dan dijadikan perkantoran pemerintah. Pusat pemerintah Ho Chi Minh, Vietnam Selatan tuh ada di sini. Jadi ya katakanlah mungkin gubernurnya ya ngantornya di sini. Jadi nggak megah-megahan kayak sok modern gitu ya. Gedung dibuat-buat, gedung lama saja. Ini bule-bule rame. Kunjungan wisatawan asing ke Ho Chi Minh City itu mengalahkan kunjungan wisatawan asing ke Bali sekarang ya. Jadi Indonesia tuh harus benar-benar mulai mikir berat ya pemerintahnya. Ketika wisatawan tuh sudah kurang tertarik tuh datang gitu. Karena wisata ini mendatangkan devisa, pendapatan bagi masyarakat, ekonomi bergerak gitu. Orang yang liburan, orang asing lah ya, itu ada outlet Fendi itu, brand-brand ternama dunia ya. Dia nggak kira-kira tuh, dia buatnya di sini. Kalau di Indo tuh kayak apalah ya, di mall nggak ada tuh. Chanel tuh ada tuh, Versace itu brand dunia semua. Di sini outletnya. Ini saya ambil gambar. Ini adalah patung Bapak Ho Chi Minh. Dia lahir tahun 1890, meninggalnya di tahun 1869. Ini sangat dihormati ya. Makanya kota ini kemudian dari dulu Saigon berubah nama menjadi Ho Chi Minh. Itu menghargai perjuangan Bapak Ho Chi Minh. Ini orangnya. Orang yang sangat berpengaruh di sini ya. Nih, hebat kan? Sekarang saya mau foto-foto dulu. Sekarang kita sudah sampai di dermaga, namanya Saigon River Cruise ya. Kita akan nanti sore saja naik cruise. Itu adalah patung Duc Trang Hung Dao. Mungkin pejuang Vietnam zaman dulu ya. Ini nyebrangnya harus berhati-hati ya. Kota ini tertib tapi motornya banyak sekali. Tertib kotanya, tapi motornya banyak sekali. Nih, ini dermaga. Kita cek dulu lokasi. Tapi enaknya cruise tuh sore. Ben Tau Bah Dang. Kira-kira artinya tuh dermaga sungai ya. Itu ada Saigon River Sightseeing.
Kita cek dulu. Saigon River Sightseeing. Ini hari turnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 14, jam 15. Every Saturday, Sunday, and holidays. Jadi harganya jam 3 sore, tidak ada yang malam ya. Sebenarnya enak malam kalau ada. Atau buy tiket online. Tapi kok jam 3, jam berapa? Jam 3 belum ini. Oh, ini ada jadwal. Ini jadwalnya nih. Ada nggak yang sore? Oh, ada. Ada nih sore nih. Jam 21.45 ada. Itu dermaganya. Water bus ya namanya. Sore saja lah. Sekarang jam 11.14 menit, tapi saya sudah lapar. Saya mau ganti tempat makan ya. Ini masih di Jalan Malaysia, Ho Chi Minh City. Nama tempat makannya Halal Alim Poh Muslim. Jadi tempat pertama tadi agak mahal harganya ya. Sini saya coba yang ini. Saya pesan kali ini untuk makan siang mie sup ayam Vietnam dengan nasi. Nanti kita cek ya berapa harganya. Ini menu siang saya hari ini, makan siang mie sup ayam Vietnam halal ya. Dan ini memang untuk makanan halal itu pricey ya, lebih mahal dari makanan yang non halal di sini. Mungkin mereka tahu karena yang makan kesini tuh yang muslim gitu. Dan mungkin juga harga sapi di sini lebih mahal. Makan dulu ya. Saya lagi di KFC Ho Chi Minh. Ternyata harganya lebih murah daripada di makanan tradisional ya. Di sini ada yang harganya itu hanya 43.000 dong. Nasi, ayam sudah dapat Coca-Cola. Kalau dirupiahkan sekitar 31.000 saja ya. Jadi bisa lebih hemat saya. Kalau makan di Jalan Malaysia situ, Malaysia Street, malah nasi polos saja 25.000 dong, mahal sekali. Jadi lebih menguntungkan ya makan di KFC dan menunya tuh standar gitu ya. Oke. Selamat malam. Suasana malam di Ho Chi Minh City rame. Saya jalan 2 km dari hotel. Saya mau ke Saigon River Cruise malam ini. Ini motor bener-bener ya. Ini kota tapi mereka tertib. Tidak ada yang nyelonong nyelonong di lampu merah. Dan lucunya ya, untuk pejalan kaki yang nyebrang ada lampunya di lantai, di trotoar. Apakah pejalan kaki boleh nyebrang atau tidak? Ini ada hop and hop nih lewat. Malam juga nih mereka jalan nih. Tuh, satu orang tarifnya 200.000 dong ya kalau mau naik hop and hop bus itu keliling kota. Nah, itu gedung yang atas itu ada lantai kaca ya. Itu yang melengkung ke depan, lantai kaca. Itu gedung tertinggi di Ho Chi Minh City. Nih lihat nih, saya kasih lihat ya. Ini ada lampu merah. Ini merah nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih merah. Ini di bawah, di lantai ini merah ini. Ini lampu. Ini zebra cross, tempat penyeberangan. Kalau merah begini tidak boleh nyebrang. Ini pejalan kaki untuk pedestrian. Nanti dia akan hijau. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, nanti yang di lantai ini akan berwarna hijau. Artinya pejalan kaki boleh nyebrang. Apakah di PLM ada yang beginian? Tidak ada ya. Nah, kita lihat sampai ke lampu jalan berubah jadi merah. Nih, kita lihat ya. Tuh, warnanya berubah jadi hijau sekarang. Kalau di lantai sudah berubah hijau gini, di posisi trotoar ya, orang-orang bisa nyebrang. Tuh. Lihat tuh.
Tidak ada yang melewati garis motornya. Ada batas di situ. Bagaimana dengan di PLM? Tuh. Hebat kan? Wah. Negeri orang begini maju, kenapa? Tertib. Disiplin. Iya. Ini hotel semua di pinggir sungai. Di sini ada Sungai Saigon. Kalau di PLM kan ada Sungai Musi. Tapi ya tidak menarik minat wisatawan asing ya. Di sini Saigon River ada cruise. Saya sengaja malam-malam sini mau naik cruise saya. Cruise di Saigon River ya. Malam-malam tuh lihat suasana malam di Ho Chi Minh City dari Sungai Saigon. Tuh. Tuh. Motor banyak sekali. Kayaknya kalau jumlah motor kalah Indonesia. Ini motor tapi mereka tertib. Nggak ada mereka kayak saling melotot-melotot. Level pemikirannya sudah jauh ya. Dan tidak ada polisi di jalan. Tidak terlihat polisi jaga-jaga di jalan. Dari siang ya, dari pagi saya keliling jalan kaki. Nggak kehitung kilometernya saya jalan kaki hari ini. Tidak ada polisi di lalu lintas. Tidak ada. Apalagi yang nilang-nilang, nggak ada lah. Oh, orangnya tertib di sini, nggak ada yang mau ditilang, nggak ada yang perlu ditilang maksud saya. Itu ada jembatan. Nah, inilah Saigon River. Coba bayangkan, ini hanya ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi Vietnam Selatan. Mirip-mirip saja dengan Sungai Musi. Ini Saigon River nih, cantik lah di pinggir ini. Dan wisatawan di sini bukan wisatawan lokal, wisatawan asing dari berbagai negara. Orang Indonesia juga banyak liburan sini. Orang tuh ada jembatan juga di situ. Itu gedung-gedung pencakar langit ya, tinggi-tinggi semua. Oh my god. Ini hotel banyak sekali di sepanjang sungai ini. Ini Sungai Saigon ini yang mirip saja Sungai Musi, malah lebih lebar Sungai Musi. Ini tidak terlalu luas, tapi menarik minat wisatawan. Ini malam cruise ya. Saya mau naik cruise malam ini. Gedung-gedung tinggi di sepanjang ini. Coba perhatikan nih. Tuh. Ini suasana malamnya. Kalau di PLM ya BKB lah kira-kira ya. Tapi apakah ada pembangunan semaksimal ini di PLM? Tuh. Jadi wisata itu menggerakkan perekonomian, tapi tidak dikelola ya kalau di lokal, di daerah kita ya. Negeri orang nih memang harusnya yang studi banding tuh ya jangan habisin duit negara gitu ya. Bukan sekedar foto-foto gitu. Beneran diterapkan. Tuh. Dan bersih, lihat nih, nggak ada sampah. Nggak ada sampah sama sekali. Sungainya bersih, tidak ada sampah. Kebayang ya. Bagaimana ceritanya? Suasana malam nih. Ini Saigon River, Sungai Saigon. Itu jembatan. Bagaimana negeri orang begini cantik? Negeri kamu gimana? Kenapa pembangunan di negeri kamu lamban sekali? Ayo, kenapa? Lihat ya, ini suasana kota Ho Chi Minh City, ibu kota dari katakanlah provinsi Vietnam Selatan. Sebagus ini, semegah ini kotanya. Lihatlah, mirip, ada sungainya, ada jembatannya, tapi negeri orang lebih indah. Gak bohong. Bukan melebih-lebihkan ya. Kenapa? Yang ngelola kotanya bagus, itu aja kesimpulannya kan.